Oke, mengabarkan yang baik. Namun tidak ada kata penginjilan dalam artian membawa orang-orang mati itu kepada pertobatan. Ya. Nah, ini dalam konteks pemahaman mereka, ya, Bapak Ibu. Nah, oke. Itu yang kita lihat di sini. Dan ingat Bapak Ibu, Injil itu sendiri dari kata evangelion tadi yaitu kabar baik, ya. Kabar baik, kabar sukacita kedatangan siapa? Kedatangan Kristus, ya. Tentu yang diproklamasikan oleh Kristus adalah ya kabar baik itu tentang dirinya itu, bukan tentang siapa-siapa, gitu ya. Jadi kalau ada yang menolak pengabaran Yesus kepada ya orang-orang yang telah meninggal itu, pertanyaannya adalah apa yang diproklamasikan oleh Kristus dan apa yang diajarkan oleh Kristus. Ya. Nah, saya kira sampai di sini bagian ini ya, Bapak Ibu, kita sudah melihat. Nah, ada satu lagi tafsir sebelum saya berikan kepada Paman Jack. Ini masih tafsir dari kelompok saudara-saudara kita non Katolik. Nah, ini. Oke, ini adalah tafsir mereka lagi nih tentang 1 Petrus 3 ayat 19. Oke, dikatakan di situ sudah sejak dahulu ya merupakan kesulitan bagi para penafsir. Oke, ini pernyataan mereka ya di sini. Dikatakan demikian. Salah satu pandangan ialah bahwa Kristus setelah kematian dan kebangkitannya pergi kepada malaikat-malaikat terpenjara yang berbuat dosa di zaman Nuh dan memberitakan kepada mereka kemenangannya atas kematian dan atas iblis. Tafsiran lain ialah bahwa Kristus oleh Roh Kudus memberitakan suatu peringatan melalui mulut Nuh kepada angkatan Nuh yang tidak taat dan kini berada di Hades menantikan penghakiman terakhir. Penafsiran ini lebih cocok dalam konteks yang berbicara tentang umat yang tidak taat dan tidak selamat di zaman Nuh. Penafsiran ini juga akan selaras dengan pernyataan Petrus bahwa Roh Kristus berbicara di masa lalu melalui para nabi. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Yang kedua, baik ayat ini maupun 1 Petrus 4 ayat 6 tidak mengajarkan bahwa orang berdosa yang tidak dilahirkan kembali akan mempunyai kesempatan kedua untuk menerima keselamatan setelah mati. Nah, ini konteksnya ya. Setelah kematian datanglah penghakiman, Ibrani 9 ayat 27, dan tempat menetap abadi bagi seseorang. Gitu ya. Oke. Nah, di sini juga ada beberapa Bapak Ibu ya, bagian-bagian ini penjelasannya ya. Contoh 1 Petrus 3 ayat 18, 4 dan 6. Dalam bagian ini terdapat berbagai unsur dari syahadat iman, yaitu kematian Kristus, turunnya ke dalam dunia orang mati, kebangkitannya, duduknya di sebelah kanan Allah, dan penghakiman terakhir. Nah, kira-kira demikian dari pemahaman yang saudara-saudara kita punya ini. Oke, selamat malam Paman Jack. Ya, selamat malam. Ya, baik. Silakan Paman. Selamat malam. Ya, saya sementara mengecek kembali tadi itu DGS ambil penafsiran dari siapa itu ya tadi itu? Bukan dari kelompok bom tentunya Paman, tapi dari tafsiran Lai. Catatan tentang ayat Matthew Henry. Oh ya, oke. Topik teologi ya, tafsir kayak Protestan ya ini. Ya, betul Paman, betul. Ya. Betul Paman. Ya, ini saya memperhadapkan pernyataan bom aja ini Paman. Benar nggak itu sama dengan yang mereka ajarkan? Ternyata tidak benar Paman. Silakan Paman. Bahkan kalaupun sama dengan apa yang ditafsirkan oleh orang Protestan, itu bukan menjadi indikator bahwa tafsiran mereka itu benar. Jadi selalu saya katakan kita ini harus ikutnya magisterium. Jadi Protestan itu kan pada prinsipnya hampir tidak punya satu tafsiran yang sama di antara mereka. Jadi tiap orang kan beda-beda tafsirannya. Jadi pada prinsipnya tidak ada
kesamaan penafsiran. Nah, itu tentu menjadi peluang bagi multitafsir. Kita yang Katolik ini diperbolehkan untuk memberikan penafsiran menurut jalan pikiran kita juga, menurut kemampuan atau penelitian kita. Kendati demikian, kita kalau sudah mulai berbicara atas nama Katolik, harus referensinya adalah penafsiran magisterium. Nah, dalam konteks itu, penginjilan kepada dunia orang mati, kan kita bisa cek bagaimana sejarah penafsiran ayat itu, mulai dari abad-abad awal kekristenan, terutama dari Santo Clemens, dan lain-lain. Nah, itu seperti yang saya kira Degia sudah jelaskan panjang lebar, bahwa ketika Yesus turun ke dunia orang mati di Hades itu, itulah terjadi penginjilan itu untuk orang-orang yang sudah meninggal pada zaman sebelum perjanjian baru itu. Bahkan beberapa teolog zaman sekarang akhirnya menggunakan prinsip yang sama untuk orang-orang non-Kristen. Mereka non-Kristen yang lahir dan tidak kenal Injil pada zaman perjanjian baru ini. Jadi mereka misalnya De Gavin da Costa, dia katakan menggunakan cara penafsiran dari Clement dari Alexandria itu bahwa sangat mungkin orang-orang yang non-Kristen yang tidak kenal tentang kekristenan yang lahir pada zaman perjanjian baru ini dan mereka meninggal dalam kondisi mereka yang tidak mengenal Injil sama sekali, tapi mereka berusaha untuk hidup baik dan benar, maka dia menggunakan hipotesa itu. Karena mungkin saja mereka akan mengalami kesempatan seperti yang dialami oleh orang-orang yang lahir pada zaman sebelum Tuhan Yesus datang itu. Nah, jadi dalam konteks pemahaman ayat itu dalam dunia kekristenan, dan kalau saya sebut kekristenan itu sebenarnya paling-palingan yang dibawa kepemimpinan Paus itu yang dalam konteksnya. Nah, jadi kita mesti paham seperti itu. Nah, saudara-saudara kita yang Protestan, salah satunya Bonbon ini, tentu dia bebas saja membuat penafsiran dia. Tapi apakah penafsiran itu adalah penafsiran yang sesuai dengan sejarah penafsiran kekristenan sejak awal? Tentu saja tidak. Kendati demikian, saudara-saudara kita yang Protestan, karena prinsip mereka yang kasar tidak lagi menerima otoritas magisterium, yang dengan sendirinya menjadikan interpretasi pribadi mereka sebagai magisterial, sebagai penentu kebenaran, atau bahkan mereka kadang-kadang juga tidak menjadikan interpretasi mereka sebagai patokan kebenaran, tetapi mereka secara tidak sadar menjadikan relativisme semua penafsiran sebagai kebenaran. Ya, bayangkan, itu kan persis seperti yang dikritik oleh Paus Benedictus sebagai the dictatorship of relativism. Jadi menjadikan relativisme, menjadikan pendapat sebagai diktator bagi kebenaran. Nah, ini menempatkan agama sebagai pendapat. Cara berpikir seperti itu akhirnya menuntun kita secara tidak sadar untuk menjadikan prinsip-prinsip ateisme sebagai prinsip kehidupan keberagaman kita, dan itu sangat berbahaya. Nah, kita tidak demikian. Kita yang Katolik, kita percaya bahwa Allah ini adalah Allah yang sempurna dalam mendidik kita manusia. Dia tidak mau kita ini berjalan sebagai anak-anak didik yang tidak memiliki guru patokan yang benar. Tidak. Allah menuntun kita melalui gereja secara lebih persis melalui magisterium. Karena itu mari kita tunduk kepada ajaran magisterium supaya kita tidak tersesat. Untuk saudara kita Pak Bonbon, lagi-lagi kita jangan terlalu cepat-cepat membuat kesimpulan yang jahat, termasuk Timothy atau siapa itu. Kita berpikir positif dulu tentang mereka.
Sama seperti kalau dalam konteks yang lebih ekstrim, seperti dikatakan Tuhan Yesus akan datang saatnya di mana orang yang membunuh kamu menyangka bahwa dia melayani Allah. Nah, dalam konteks Bonbon dan Timothy, sangat mungkin mereka ini kan berpikir mereka melayani Allah dengan cara, ya kalau kasarnya menobatkan kita dari kekristenan atau kekatolikan yang menurut mereka itu tidak sungguh-sungguh Kristen. Si Joshua Teo kan bahkan menganggap kita yang Katolik itu kan bukan Kristen dong. Nah, jadi orang-orang seperti itu bisa saja menganggap kita ini mungkin tersesat atau apalah seperti itu. Dan mereka berusaha untuk menyelamatkan kita menurut cara berpikir mereka. Tidak apa-apa kita hargai saja pendapat mereka. Mereka lahir besar seperti itu. Yang dibutuhkan dari kita adalah kita cukup menjelaskan secara alon-alon asal pelaku kepada mereka dengan data-data yang baik supaya mereka bisa ya sedikit tercerahkan. Saya ini punya pengalaman juga dari malam bertemu dengan orang Protestan yang berapi-api mewartakan Injil kepada orang lain. Saya lihat di jalan saling teriak, yang satu mungkin satu itu Muslim, mungkin satu Yesus itu Tuhan. Itu dia yang Protestan, namanya Michael. Dia itu dengan pamflet kecilnya Yesus adalah Tuhan. Lalu orang lain yang mungkin Muslim, Yesus itu hanya manusia. Dia punya Yesus Allah, Yesus manusia, Yesus Allah. Lalu saya kebetulan dengar itu, lalu saya berbisik kepada yang Michael itu, mengapa engkau bilang begitu? Yesus itu bukan hanya Allah atau bukan hanya manusia. Tapi Yesus itu Allah dan manusia. 100% Allah, 100% manusia. Tapi Michael bilang, no, Yesus itu Allah. Dulu dia manusia, sekarang bukan manusia lagi. Loh, kau bagaimana memahami begitu? Ya, nah, dulu ketika dia ada dunia, dia memang manusia, ada manusia. Sekarang tidak ada manusianya. Loh, lalu dia kemanusiaan di mana? Oh, dia kemanusiaan itu ada di sana. Sampai di sana di mana? Coba cek di Alkitab. Namanya ketika dia bangkit hanya jiwa kosong sih. Badannya ada di sana, dikubur. Kan tidak tahu. Kan badannya juga ikut. Hanya saja badannya sudah ada perubahan. Tapi tetap ada. Itu kan badan kemanusiaannya ada. Apalagi ketika dia naik ke surga. Itu bukan hanya naik roh kosong. Tapi kan ada badannya. Nah, tentu saja terjadi perubahan. Nah, yang sulit untuk kita jelaskan. Tetapi aspek kemanusiaannya tetap ada. Nah, perdiaran ini benar juga ya. Dia ngobrol lama banyak hal, dia tanya saya orang yang percaya Tuhan Yesus. Saya tidak kasih tahu bahwa saya Katolik, tapi lama saya kasih tahu saya ini orang Katolik. Nah, baru kemudian dia ya, tapi saya dulu juga Katolik, saya meninggalkan Katolik karena banyak sekali Katolik mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab macam-macam. Lalu saya bilang, daripada kita berkelahi yang tidak guna-gana, lebih baik nanti engkau baca sendiri itu, klik saya di Google topik apa saja. Lalu strap Catholic Answers. Lalu saya bilang kita bisa buat langsung sini. Kemudian dicontoh dengan itu Katolik itu malah mensupport itu Freemason. Saya ya yang mana saja.